Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Zaki dengan NIM A1B125141. Jadi saya di sini akan menceritakan sebuah novel karya Tiril yang berjudul Matahari, kelanjutan dari novel Bulan. Ini adalah buku ketiga dari series Bumi. Nah, jadi di cerita ini mereka kembali lagi ke bumi, menjalankan rutinitas seperti biasanya. Sudah 6 bulan tidak ada kabar dari Miss Helena, tapi mereka tetap mengikuti peraturan Miss Helena dengan tidak menggunakan kekuatannya dan tidak menunjukkan kepada orang lain. Lain halnya dengan Ali yang terus-menerus mendesak mereka untuk berlatih, untuk mengeluarkan dengan alasan untuk penelitiannya. Ali ini adalah seorang jenius sekali menciptakan kapal. Ali ini adalah seorang anak yang jenius sekali. Dia banyak menciptakan teknologi dengan umurnya segitu. Fun fact, Ali ini pernah mengikuti perlombaan sains termuda. Dia menjadi seorang ilmuwan termuda di luar negeri pas itu. Tapi karena dia menciptakan sebuah penemuan yang sangat amat dapat membahayakan, jadi dia di blacklist. Nah, dengan itulah dia menyembunyikan kejeniusannya karena dia merasa pelajaran di SMA itu sangat membosankan. Karena dia bisa saja udah lulus kuliah dengan bakatnya yang sangat amat membanggakan. Cerita tiba-tiba Ali ini menjadi terkenal. Dia itu karena dia masuk basket, kayak dia cekatan, dia pintar main basket. Jadi Raib ini agak curiga kenapa dia tiba-tiba bisa bermain basket dan menjadi seorang yang profesional. Kalau Sally itu tidak, dia tidak pernah berpikiran seperti itu. Nah, usut punya usut, ternyata Ali ini menggunakan sedikit kekuatannya Sally dan Raib untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya dia. Jadi dia bisa menghilang, bisa cekatan, bisa mengeluarkan petir. Itu dengan penemuannya sendiri. Nah, di situ ternyata dia juga membuat kapal kapsul perak seperti ini. Kapsul perak seperti ini dengan namanya Ili, orang yang sudah meninggal di novel Bulan. Nah, setelah itu dia itu ingin mencari sebuah klan. Dia itu ingin mencari sebuah klan yang sudah hilang, yang tidak pernah diceritakan lagi dengan orang-orang selama ribuan tahun. Nah, kalau klan Bulan itu kan memang ada, mereka sudah pernah ke sana. Dan klan Matahari juga mereka sudah pernah ke sana. Dan satu klan yang belum pernah mereka jelajahi dan sudah emang tenggelam dari cerita orang-orang adalah klan Bintang, yang seolah-olah tenggelam, tidak pernah lagi muncul di permukaan. Di situ Sally dan Raib menuruti kata-kata Miss Helena untuk tidak melakukan sesuatu yang mencurigai dan membuat kekacauan. Tapi Ali tetap kekeh ingin mencari klan Bintang itu dengan menggunakan teknologi di kapsul perak tadi, dengan menggabungkan teknologi di Bulan, pustaka dengan kemampuan teknologi di klan Bulan dari Af. Terus di situ akhirnya mereka dengan bujuk-bujukannya Ali, mereka pun pergi. Tapi di sini ternyata Raib itu harus memberitahu kepada orang tuanya kalau dia itu sebenarnya mempunyai kekuatan. Nah, ketika dia memberitahu papa dan mamanya itu, dia diramakan dan dia tiba-tiba langsung menghilang. Mama dan papanya itu tidak kaget, tidak teriak, tidak apa-apa, tapi mereka menangis. Ternyata mereka sudah mengetahui kalau anaknya itu punya kekuatan dari dulu, tapi dia tidak siap juga memberitahu anaknya kalau anaknya itu punya kekuatan. Nah, di situ diceritakanlah ternyata Raib itu bukan anak kandung kedua orang tuanya. Dulu ketika mama dan papanya ini hamil, ternyata mereka itu bukan mamanya ini bukan hamil, itu hamil anggur. Jadi pas persalinan tidak ada apa-apa, ternyata itu kista. Nah, tepat sekali pas selesai proses operasi, di sebelahnya itu ada anak
yang baru saja dilahirkan, dan tiba-tiba ibunya itu meninggal dunia, dan entah kenapa jasadnya itu juga tidak ada di mana-mana. Sudah dicari ke seluruh rumah sakit, tiba-tiba menghilang seperti telan bumi. Dan anehnya mamanya si Raib ini, mama kandung mamanya Raib ini menggunakan pakaian serba hitam. Di situ dia mamanya langsung dan papanya di situ tidak berpikir dua kali lagi dan akan mengadopsi anaknya itu. Jadi semua orang juga tahu kalau Raib itu anak kandungnya. Nah, pas kecil itu tiba-tiba Raib itu pas masih kecil menutup kedua tangannya dan menghilang. Di situ mama papanya itu panik mencari Raib kemana-mana, dan tiba-tiba dia muncul lagi di atas kasur. Sejak saat itu mereka tahu kalau Raib ini adalah anak spesial. Di situ dia minta izin kepada mama papanya untuk pergi ke klan bintang. Nah, diperbolehkan. Di klan bintang tersebut mereka harus melawan dua ular. Terus mereka bertemu kelelawar karnivora yang makan daging, dan tibalah mereka ke klan Zaramaras. Klan yang sangat simetris, atas bawah kiri kanannya itu simetris dengan teknologi yang super canggih dibanding klan bulan. Nah, jadi di klan bintang ini seorang petinggi seperti dewan-dewan, sekretaris dewan yang ada di klan Zaramaras ini, klan bintang ini, mereka tidak menyukai seorang asli yang punya kekuatan. Mereka tidak menyukai, jadi mereka mengasingkan orang-orang yang punya kekuatan, menganggap itu sebuah bahaya atau malapetaka atau bencana kepada kota mereka. Jadi mereka mengasingkan, dan mereka menciptakan teknologi yang lebih bisa bersaing dengan seorang pemilik asli kekuatan. Di situ mereka bertemu dengan seorang ahli kekuatan bernama Faar. Keluar dari sana karena di sana mereka tertangkap karena mereka mempunyai kekuatan. Jadi awalnya itu tuh mereka masuk ke klan bintang itu melewati lorong-lorong kuno. Nah, jadi kalau klan bumi itu di daratan, klan bulan itu di bawahnya klan bumi, klan matahari di atasnya klan bumi, dan klan bintang itu yang diperkirakan orang-orang jauh lagi di atas langit, ternyata tidak. Mereka itu jauh lagi di bawah, dekat dengan inti bumi. Jadi mereka tuh ditangkap karena mereka dicurigai datang ke tempat itu untuk memporak-porandakan itu. Nah, singkat cerita mereka ditangkap di ruangan terpisah, dan intinya di sini bagus sekali. Kayak semua kekuatan mereka itu makin bertambah bagus dan makin berkembang seperti itu, dan mereka akhirnya kembali lagi ke bumi. Nah, tapi sebenarnya kedatangan mereka di klan bintang itu membuat pertarungan dunia paralel, karena ternyata klan bintang ini mempunyai rencana busuk untuk membuka pasak bumi seperti larva yang kalau misalkan dibuka itu bakal menghancurkan dunia paralel kecuali klan bintang. Nah, itulah rencana busuk dari sekretaris dan kota tadi. Nah, itu akan dilanjutkan di novel setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.